Baik, em, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan eView 9 dari memasukkan data sampai dengan fungsi-fungsinya. Mula-mula, untuk memasukkan data, ada dua pilihan. Yang pertama, data manual, dan yang kedua, data jadi dari Excel. Untuk permulaan, download link yang Bapak berikan lewat WA. Setelah selesai menginstal eViews, lanjutkan dengan membuka eView 9. Kemudian, untuk data bebas, menggunakan data apa saja. Maka saya akan memberikan contoh. Jadi, ini adalah tampilan yang jadi melalui Excel. Bisa dilihat di sini. Kemudian, untuk data sendiri kita save, akan dilanjutkan dengan memasukkan data Excel ke eView 9. Nah, maka akan seperti ini. Kemudian kita create new eViews work files. Kemudian ada beberapa pilihan yang perlu dilakukan. Pilihlah data annual, kemudian masukkan tahun. Ini di sini penting ya. Kita harus memasukkan tahun di sini untuk menjalankan eViews-nya. Nah, di sini kita memilih tahun dan kita memasukkan import file dari ini. Terus kita masukkan import file dari yang kita buat tadi. Oke, kemudian di sini kita pilih next, kemudian next lagi dan terakhir finish. Oke, berikut adalah file yang sudah jadi, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, dapat dilihat seperti ini ya. Oke, kemudian untuk selanjutnya, kita akan menggunakan mode regresi untuk menampilkan data yang kita buat tersebut. Kemudian untuk membuat mode regresi berdasarkan variabel yang kita miliki, maka klik menu objek, lalu pilih new object equation. Maka akan muncul jendela eViews seperti yang tampak pada gambar berikut. Nah, maka akan seperti ini. Penampakan yang akan terlihat maka akan seperti ini. Dan kemudian kita klik OK, tampilannya akan seperti di bawah ini. Setelah kita klik OK di sini, maka tampilannya akan seperti ini. Baik, di sini akan ada terlihat ya. Baik, setelah kita peroleh output regresi, maka eViews bisa menghasilkan pola model persamaan matematis berdasarkan output regresi yang dihasilkan. Pada output yang dihasilkan, klik View, pilih Representation, maka akan tampak persamaan matematis yang dihasilkan pada gambar seperti berikut. Oke, di sini ada dua gambar. Nah, maka akan seperti ini. Gambarnya setelah mengikuti cara-cara yang telah saya berikan, maka akan terjadi seperti ini. Baik. Apabila ingin menampilkan grafik yang menunjukkan antara data dan nilai prediksinya, serta residual regresinya, klik Views, pilih Actual, Fit, kemudian Residual, dan pilih Actual Fitted Residual Table. Maka akan diperoleh grafik fungsi regresi seperti tampak pada tampilan berikut. Maka akan seperti ini. Bisa dilihat di sini. Kita klik di sini, yang ada di sini. Baik, maka akan seperti ini kemudian. Akan muncul grafik seperti ini yang kelihatan seperti ini ya. Ini jika kita lakukan, maka akan terlihat sama seperti ini jika dilakukan sesuai dengan arahan yang telah saya kasih. Oke, untuk menampilkan normalitas, cukup simpel. Yang pertama kita klik view, kemudian klik residual diagnostik, kemudian klik histogram, normalitas tes, maka tampilannya akan seperti ini. Bisa dilihat ya. Di sini ketika kita mengikuti arahan yang saya berikan di sini, maka yang terjadi akanlah seperti ini. Oke, saya akan besarkan sedikit. Nah, maka akan seperti ini. Ini work file-nya sudah seperti ini ya. Nah, untuk menampilkan autokorelasi, yang pertama klik views, kemudian klik residual diagnostic, kemudian klik serial correlation LM test. Maka tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, di sini sudah ada lengkap eh, mengenai autokorelasi.
Di sini kalau kalian buka dari aplikasi eViews-nya maka akan lebih jelas sekali. Dan kalian mungkin akan cepat lebih mudah mengerti. Baik, dari hasil uji autokorelasi di atas dapat dilihat bahwa probnya itu 0,0007 di bawah 5, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala autokorelasi dalam model penelitian. Karena dia di bawah 0,05. Kemudian untuk menampilkan multikolerasi, yang pertama klik quick, klik group, statistik, kemudian klik correlation. Nah, maka akan terjadi seperti ini. Bisa dilihat ya. Jika kita klik di sini, akan ada tampilan ini dan kemudian kita klik correlation. Oke? Nah, jika kita sudah melakukan seperti ini, maka kita memasukkan data seperti yang ada di bawah ini. Setelah memasukkan data, maka tampilannya akan seperti ini. Akan muncul beberapa nilai atau data yang jika ditemukan ada hubungan korelasi yang tinggi antar variabel bebas, maka dapat dinyatakan ada gejala multikolinear pada penelitian. Nilai korelasi yang dapat ditoleransi dalam multikolinearitas adalah 70% atau 80%, 0,8 atau 0,7. Dari hasil uji multikolinearitas di atas dapat dilihat bahwa nilai korelasinya sebesar 0,581 yang artinya di bawah 7, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada variabel penelitian tersebut. Dengan hasil ini, maka satu uji asumsi klasik telah terpenuhi. Baik, untuk melakukan uji heterokedastisitas, yang pertama klik views, residual, diagnostik, kemudian klik heterokedasticity test, pilih white, kemudian oke. Di sini tampilannya. Di sini ketika kalian ngeklik di sini, sesuai yang saya arahkan dari sini, maka akan tampilannya seperti ini. Pilihlah yang ini. Di bagian paling bawah, oke. Kemudian pilihlah yang seperti ini. Bisa dilihat ya. Kemudian setelah seperti ini, apalagi, maka yang tampilannya akan seperti ini lagi. Nah, di sini. Di sini akan muncul hasil heterokedastisitas. Dari hasil uji heterokedastisitas ini, dengan menggunakan metode White, nilai probnya sebesar 0,01777, yang artinya di bawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala heterokedastisitas dalam model penelitian. Kemudian untuk menguji linearitas, maka yang pertama adalah klik view, klik stability diagnostik, kemudian klik Ramsey reset test, kemudian klik OK di sini. Baik, di sini akan terlihat seperti ini ya. Klik di sini sesuai yang sudah diarahkan, kemudian klik ini. Dan kemudian OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini adalah Ramsey test, reset test. Nah, bisa dilihat ya. Nah, di sini juga bisa terlihat. Ini Ramsey reset test. F statistiknya di sini bisa terlihat. Nilai SSR, restricted SSR, unrestricted SSR. Oke? Baik. Sekarang kita masuk ke sini. Bisa dilihat variabel, koefisien, standar error, statistik, dan probe. Di sini ada C, X1, X2, fitted, fitted 2, fitted 3. R square, adjust square, SR of regression, F statistics, probe. Di sini. Bisa semua terlihat di sini. Oke. Setelah semua terlihat di sini, dari hasil tes di atas, keluaran uji asumsi linearitas menggunakan Ramsey reset dengan varian tes gabungan yaitu model kotak dan persegi. Hasil tes menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari
0,05, yang artinya model non-linear tidak lebih baik dari model linear. Dengan demikian, asumsi linearitas pada model regresi terpenuhi. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai EView 9. Saya ucapkan terima kasih.